Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan operator sekolah, kali ini kita akan mengulas aplikasi Eraport versi 2022.1. Aplikasi Eraport Sekolah Dasar versi 2022.1 ini diperuntukkan bagi sekolah yang menyelenggarakan kurikulum merdeka. Nah, mengenai aplikasi Eraport Sekolah Dasar Kurikulum Merdeka ini, aplikasi Eraport KMSD adalah aplikasi perangkat lunak berbasis web yang berfungsi untuk manajemen penilaian dan menyusun laporan capaian kompetensi peserta didik atau raport pada satuan pendidikan jenjang sekolah dasar yang melaksanakan kurikulum merdeka. E-raport KMSD dikembangkan dengan mengacu pada kaidah-kaidah sistem penilaian, asesmen sebagaimana termuat dalam Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka tahun 2022, serta Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila tahun 2022. E-raport KMSD ini terintegrasi dengan aplikasi Dapodik melalui web service yang telah disediakan oleh Dapodik. Nah, aplikasi ini tidak terlepas dari Dapodik. Oleh karena itu, dalam penginstalannya diusahakan komputer tersebut terpasang aplikasi Dapodik. E-raport KMSD ini dikembangkan oleh tim pengembangan raport Direktorat Sekolah Dasar Kemdikbudristek. E-raport KMSD dapat didownload dan digunakan secara gratis bagi sekolah, yakni sekolah dasar yang telah melaksanakan kurikulum merdeka, baik melalui sekolah penggerak maupun pelaksana kurikulum. Nah, untuk menginstal aplikasi E-raport versi 2022.1 ini, komputer yang kita gunakan harus memenuhi persyaratan teknis agar aplikasi tersebut dapat berjalan. Di antaranya syarat teknis server untuk mendukung instalasi E-raport KMSD versi 2022.1 diperlukan server atau komputer yang difungsikan sebagai server dengan spek yaitu minimal prosesornya setara dual core, OS-nya Windows 8, 10, 11 dengan versi 64 atau 32 bit dan RAM minimal 4 GB. Ruang kosong pada drive C itu minimal 1 GB. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita siapkan untuk menginstalasi aplikasi ini agar dapat berjalan dengan baik? Beberapa hal yang harus kita siapkan antara lain server atau komputer yang difungsikan sebagai server itu kita nonaktifkan terlebih dahulu Windows Firewall-nya, kemudian nonaktifkan antivirus yang terpasang pada komputer server saat proses instalasi, dan pastikan komputer yang kita gunakan telah terinstall web browser terbaru tanpa plugin, misalnya Chrome atau Mozilla Firefox. Nah, ini adalah arus data dari E-raport KM Sekolah Dasar. Nah, di mana di sini adalah sistem dari arus data E-raport menggunakan jaringan lokal. Nah, ini adalah para pengguna, ada admin, guru, wali, dan siswa. Nah, komputer yang mereka gunakan ini terhubung di server E-raport yang nanti berhubungan juga dengan server Dapodik. Kemudian bagaimana konfigurasi jaringan E-raport pada sekolah dasar? Nah, ini bisa dilakukan dengan konfigurasi seperti ini. Aplikasi E-raport hanya dipasang pada salah satu komputer server, itu komputer yang memiliki hubungan data dengan Dapodik. Kemudian aplikasi E-raport tidak boleh diinstal pada setiap komputer guru, jadi hanya dipasang pada satu komputer server. Untuk kerja oleh guru mapel, wali kelas maupun siswa dilakukan melalui browser dengan mengakses IP server E-raport. Jadi para pengguna nanti
bisa mengaksesnya menggunakan web browser dengan IP server yang diberikan oleh admin. Kemudian untuk menghubungkan komputer server eRaport dengan Dapodik maupun dengan komputer guru wali siswa dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan, baik itu jaringan lokal atau LAN, dengan menggunakan kabel LAN maupun WiFi atau WiFi. Kemudian alternatif jaringan eRaport diantaranya ini adalah gambaran menggunakan jaringan dari eRaport yang bisa digunakan di sekolah ya, yaitu diantaranya dengan cloud server. Nah, aplikasi eRaport dan Dapodik dipasang pada cloud server atau satu sekolah satu aplikasi yang digunakan. Untuk kerja oleh admin, guru mapel, wali kelas maupun siswa dilakukan melalui browser dengan mengakses IP dari cloud server eRaport atau alamat domain dari eRaport tersebut. Nah, ini kalau kita ingin mengkonfigurasi menggunakan cloud server. Nah, bagaimana nanti alur kerja dari admin? Nah, setelah aplikasi kita siap, langkah pertama adalah menginstal aplikasi, kemudian login admin, melakukan setting web service pada Dapodik dan eRaport, kemudian mengambil data atau menarik data dari Dapodik ke eRaport, kemudian menyiapkan user atau generate user. Selanjutnya kita cek data referensi Dapodik untuk menginput data project P5. Kemudian tambah mapel muatan sekolah, tambah pembelajaran muatan sekolah, kemudian lakukan mapping mapel atau pemetaan mata pelajaran. Setelah itu kita input tanggal dari raport tersebut. Nah, kemudian bisa mencetak raport baik itu dia berupa leger dan raport penilaian. Kemudian setelah selesai kita bisa mengirim nilai tersebut ke Dapodik dan terakhir melakukan backup dan restore data tersebut pada komputer. Nah, demikianlah hal-hal yang perlu disiapkan dalam pengelolaan eRaport di sekolah dasar. Selanjutnya, kita akan menginstal aplikasi. Sebelum kita menginstal aplikasi eRaport, kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi eRaport KM Sekolah Dasar. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk mendownload aplikasi, kita buka browser yang ada di komputer kita. Kemudian pada address bar atau kolom pencarian itu kita ketik eRaport SD 2022. Di sini ada dit PSD Kemdikbud. Nah, ini yang kita klik ya. Setelah kita klik nanti kita akan terhubung ke web dari dit PSD Kemdikbud.go.id hal eRaport. Nah, disinilah tempat kita mendownload aplikasinya. Nah, di sini ada bagian eRaport. Nah, kita bisa mendownload installernya di sini. Kemudian jika ingin mendownload panduannya, klik link yang ini. Nah, kita download terlebih dahulu installer dari aplikasi eRaport. Nah, setelah tampil seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita download. Di sini sudah tersedia link, yakni eRaport SD versi 2021 installer exe dengan ukuran 75 MB. Ini kita klik tombol download di sini. Nah, selanjutnya kita tunggu proses download aplikasi ini. Nah, selanjutnya klik tombol tetap download ya, kalau misalnya tidak bisa di-download otomatis. Nah, kita tunggu proses download aplikasi di sini ya, bisa dilihat perjalanannya. Nah, kita lihat di sini adalah aplikasi yang baru saja kita download, eRaport SD installer dengan ukuran file 76,392 KB atau 76 MB. Nah, selanjutnya setelah selesai kita download, kita bisa melakukan langkah berikutnya yaitu penginstalan aplikasi. Nah, demikianlah
ulasan kita mengenai aplikasi e-raport KM atau Kurikulum Merdeka Sekolah Dasar versi 2022.1. Selanjutnya pada ulasan berikutnya kita akan mengulas cara menginstal aplikasi e-raport Kurikulum Merdeka Sekolah Dasar. Demikianlah ulasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar rekan-rekan sekalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.